Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanda NIM 16102004. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul model pengambilan keputusan. Lingkup keputusan. Yang pertama, decision making berdasarkan intuisi. Yang kedua, decision making berdasarkan rasional. Dan yang ketiga, decision making berdasarkan analisis keputusan. Keputusan atau decision adalah pilih-pilihan yang dibuat dari dua alternatif atau lebih. Pengambilan keputusan adalah suatu proses memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contoh keputusan, yaitu manajer muncak menentukan tujuan organisasi, produk atau jasa apa yang akan dijual, bagaimana cara terbaik untuk membiayai berbagai operasi, serta di mana tempat yang tepat untuk pabrik yang baru. Dan yang kedua, manajer tingkat menengah menentukan jadwal produksi, penyeleksi karyawan baru dan mengevaluasi karyawan untuk kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kemudian, karyawan atau pekerja menentukan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti apakah akan datang tepat waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, apakah harus memenuhi permintaan yang dibuat oleh atasan secara jelas. Faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kondisi kepastian. Suatu kondisi di mana pengambil keputusan mempunyai informasi sepenuhnya tentang masalah yang dihadapi. Alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat karena hasil-hasil dari setiap alternatif pemecahan tersebut telah diketahui. Yang kedua, risiko, yaitu suatu kondisi yang dapat diidentifikasi, diprediksi kemungkinan terjadi dan kemungkinan dari setiap pemecahan yang sesuai dengan hasil yang diinginkan atau dicapai. Yang ketiga, ketidakpastian. Suatu kondisi di mana pengambil keputusan tidak memiliki kepastian atau tidak dapat menentukan sesuatu yang subjektif ke dalam kemungkinan yang bersifat objektif. 3 pandangan atau kriteria keputusan etis. Yang pertama ada utilitarium, yaitu keputusan dibuat semata-mata berdasarkan hasil atau konsekuensinya, misalnya dengan mempertimbangkan efisiensi, produktivitas, dan laba yang tinggi. Yang kedua ada hak, yaitu pembuat keputusan dengan menekankan pada penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, misalnya hak pribadi, berbicara dengan bebas, dan sebagainya. Contoh, individu atau pekerja atau karyawan yang melaporkan kepada pihak luar tentang perlakuan atau perbuatan tidak etis yang sudah dilakukan perusahaan kepadanya. Dan yang ketiga, keadilan. Artinya, mengharuskan individu untuk menentukan dan menjalankan peraturan-peraturan dengan baik dan adil, misalnya dalam hal pemberian pembayaran yang sama untuk setiap individu tanpa melihat perbedaan kinerja. Penggunaan sistem senioritas dalam pembuatan keputusan. Dalam setiap kriteria memiliki kelebihan dan kekurangan. Fokus pada utilitarianisme akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi dapat mengakibatkan pengabaian hak-hak individu, khususnya individu yang tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Fokus pada hak akan menghambat produktivitas dan efisiensi dari perusahaan. Sedangkan fokus pada keadilan menurunkan motivasi dari para individu karena apapun yang mereka lakukan dan bagaimana hasil kerja mereka, maka mereka mendapatkan sesuatu yang sama. Contoh pelanggaran etika bisnis. Dari kedua kasus tersebut, bagaimana perusahaan mau melakukan apa saja demi laba. Yang pertama ada kasus lumpur Lapindo. Bencana memaksa penduduknya kehilangan tempat tinggal. Sementara perusahaan terkesan hanya menyelamatkan aset-aset perusahaannya saja.
daripada mengatasi kerusakan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Kasus obat anti nyamuk HIT yang digunakan untuk memakai bahan pestisida berbahaya yang dilarang penggunaannya sejak tahun 2004. Dalam kasus ini, perusahaan sudah meminta maaf dan berjanji akan menarik produknya. Kesan menarik produknya yang menyebabkan kanker itu terkesan tidak sungguh-sungguh dilakukan karena sampai sekarang produk berbahaya itu masih beredar di pasaran. Kemudian diskusi. Para pengelola bisnis mungkin merasa tertekan oleh para investor yang bisa menghasilkan keuntungan, sehingga akhirnya membuat beberapa kesalahan etis dalam upaya untuk tetap kompetitif. Sedangkan kasus lainnya dikarenakan memang melanggar etika bisnis untuk memenangkan persaingan. Dalam ini ada 3 pada utilitarianisme atau PT Indomart. Yang pertama, Indomaret mematikan usaha kecil. Yang kedua, keputusan pembeli membayar plastik kresek. Dan yang terakhir, keputusan kembalian disumbangkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.